Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Ade Risna Sari, SHMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ialah Andreas Sudirman sebagai pemateri 3, Yuliani sebagai pemateri 4, Yuliana Trianti sebagai pemateri 1 dan 2, dan saya, Hanisa Permatasari, sebagai moderator. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan langsung memulai presentasi pada kesempatan kali ini, yang bertemakan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kepada pemateri, saya persilahkan. Satu, apa itu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu itu dimaksudkan bahwa nilai-nilai dari sila-sila Pancasila harus menjadi basis atau fondasi yang mendasarkan dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK agar kemajuan IPTEK tidak terlepas dari akar nilai dan norma sosial budaya bangsa Indonesia. Masyur 2010. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Demikian pula halnya dengan dalam aktivitas keilmuan. Budi Sutrisna 2017. Dua, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang pertama yaitu IPTEK yang dikembangkan di negara kita haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dua, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif seharusnya bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Tiga, IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai pengembangan dari IPTEK itu sendiri. Empat, pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah idegenisi ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung konsekuensi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dua, IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila. Tiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berkarakter dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Baiklah, terima kasih kepada pemateri 1 dan 2. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Yuliana. Yang ketiga, inti dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan sesuatu berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia di sekitarnya atau tidak. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusat, melainkan sebagai bagian yang sistematis dari alam yang diolahnya.
Contoh perkembangan iptek dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning, yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversi. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia mengimplementasikan universal dan internasionalisme atau kemanusiaan dari sila-sila lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Artinya, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari sila kelima ini adalah ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan akhirnya memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi hingga pada perjalanannya rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Baiklah, terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 4. Kepada pemateri 4 saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri 4 akan melanjutkan yaitu contoh dan analisis kasus Pancasila. Contohnya yaitu berita duka datang dari tanah air. Artis cantik bernama Elis ini melakukan bunuh diri akibat tidak kuat akan tekanan dan hujatan dari fans yang berikan di halaman Instagramnya. Analisis kasus. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki paham bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang berkembang haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua, yaitu karena hak dan martabat seorang tidak dihargai, di mana seseorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dari individu tersebut. Media sosial memanglah memudahkan seseorang dalam melakukan berkomunikasi, tetapi media sosial juga menimbulkan dampak negatif, yaitu
Dengan adanya media sosial, seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan tercela, yaitu menghujat atau menulis kalimat dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, dibutuhkan sesuatu yang bisa dijadikan pedoman agar nantinya ilmu yang berkembang tidak menyalahgunakan dan tidak merugikan pihak manapun. Maka dari itu, Pancasila merupakan pedoman bagi pengembangan ilmu. Hal ini karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bisa menjadi acuan untuk menyaring atau memfilter iptek yang berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dan berkembang di Indonesia diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, dari semua materi dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sesuatu yang bisa dijadikan pedoman agar nantinya ilmu yang berkembang tidak menyalahi dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam hal ini, yang berkaitan adalah Pancasila. Pancasila penting keberadaannya karena merupakan dasar nilai pengembangan ilmu. Hal ini karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bisa menjadi acuan untuk menyaring atau memfilter iptek yang berkembang di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dan berkembang di Indonesia diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai terjadi benturan antara Pancasila dan iptek tersebut. Selain itu, dengan Pancasila, diharapkan bahwa iptek yang berkembang tetap berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada semua pemateri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.